Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini ya, ini saya mau ngasih tahu teman-teman tentang bisakah kalau pruning anggur ya. Ini pertama itu gagal ya, atau kurang berhasil ya dalam pembuahannya, atau ada masalah dalam pembuahannya, bisakah dibuahkan ulang atau dipotong mundur istilahnya ya, atau potong maju ke but-but yang belum pecah. Ini banyak sekali yang suka nanya. Jadi sebenarnya untuk hal itu sebenarnya bisa-bisa aja, tapi dengan beberapa catatan. Yang pertama ya teman-teman ya, ini saya ambil contoh aja, ini di pohon ini aja. Pas saya mengalami hal yang sama, ini adalah pohon anggur Heliodor. Kemarin teman-teman ya, ini saya potongan pertama itu ada di but-but di atas ini ya, di atas dompolan-dompolan buah ini. Ya, jadi lebih ke atas lagi ke sini nih. Beda 1 atau 2 but ya. Semuanya rata-rata nih, beda 1 sampai 2 but. Nah, kemudian yang terjadi adalah pas but breaknya ya, atau butnya pecah. Ini yang terjadi pada pohon anggur Heliodor ini, yang sudah saya setting untuk saya buahkan di but-but yang lebih agak tinggi daripada ini. Ya, ini ternyata banyak sekali hamanya ya. Jadi pas begitu but break, itu bisa dibilang gagal total. Karena hama kutu putihnya itu terlalu banyak hama kutu putihnya, sehingga begitu brokoli ya, baru brokoli kayak gini nih ya, ini sudah benar-benar terlalu banyak hama. Jadi saya rasa penanganannya ke depan juga akan susah sekali. Ini saya ambil contoh kayak gini pohonnya kemarin sebelum kayak gini nih, ya ini nih kayak gini persis. Tapi ini mending, masih ibaratnya hamanya itu masih bisa dihitung ya, kayak gini. Tapi kalau kemarin itu benar-benar full hama kayak gini yang harus kita buang ya. Pada saat fase ini brokoli itu terlalu banyak hamanya, sehingga saya putuskan untuk saya potong ulang. Lah, bagaimana cara saya untuk melakukan pemotongan ulangnya? Ya, ini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah apabila varian anggurnya sangat genjah atau sangat mudah berbuah, contoh katakanlah seperti Heliodor, seperti Veles, kemudian Harold ya, kemudian mungkin ada Oscar, ada Dixon, dan masih banyak lagi sebenarnya anggur-anggur seperti itu. Kalau kategori anggur sangat genjah, maka dia bisa kita potong ulang di but-but yang belum pecah ya. Jadi karena kemarin itu terlalu banyak hama sekali, bisa teman-teman perhatikan ya, bahkan daunnya aja nih itu terlalu banyak hama. Makanya setelah ini seprot atau but break, saya langsung buangi ini daunnya ya. Bisa teman perhatikan di sini, gundul sudah nggak ada daunnya, cuma tinggal daun atas saja yang disertai dengan bunga. Itu bisa membawa buah. Nah ini contohnya ya. Ini kemarin ini nih, harusnya buahnya tidak di sini, atau calon buahnya tidak di sependek ini. Karena saya settingnya sebenarnya semuanya hampir rata ya. Saya potongnya kemarin sekitar di sini nih. Ya, tapi berhubung hamanya terlalu parah ya, ini langsung saya potong ulang di but-but yang belum pecah. Nah, lihat yang terjadi adalah ya seperti ini jadinya. Jadi ini ya. Jadi tidak beraturan memang ya. Jadi bisa teman perhatikan yang pecah itu ya. Ada yang paling atas pecah, kemudian ini tidak pecah, bawahnya pecah, bawahnya lagi ada yang pecah juga. Jadi seperti itu jadinya. Karena kan ini memang potong ulangnya kan sudah tidak ada daunnya ibaratnya. Jadi pecah butnya jadi tidak stabil. Tapi alhamdulillahnya karena ini varian anggur yang sangat genjah, ini bisa diulang ya. Jadi seperti itu. Dan juga untuk beberapa varian atau banyak varian juga sebenarnya berlaku, asalkan teman-teman pada saat mungkin pruning pertama itu zong atau tidak membawa buah ya, atau menghasilkan bunga-bunga PHP, bisa dibilang seperti itu ya. Ini kalau teman-teman motongnya tidak terlalu pendek ya, atau tidak menggunakan metode menghitung but, saya rasa masih bisa diulang. Jadi mungkin teman-teman ya, misalkan saja nih ya, kalau kita membuahkan anggur ya, ini seperti ini ya contohnya. Saya mau ambil contoh ini. Ini adalah varian anggur Tamaki. Ini sengaja saya buat contoh. Kenapa? Ini pembuahannya sangat variatif butnya. Tidak menggunakan but serempak dan tidak menghitung but. Saya hanya menggunakan metode mencari but-but yang paling potensial dari tersier-tersier anggur daripada Tamaki ini. Bisa teman perhatikan di sini ya. Ada yang sangat panjang ya. Nih, ketemunya di sana. Tuh, saya potong di sana. Ini juga ada yang panjang, ketemunya di sini. Ada juga yang pendek, ketemunya di sini ya. Pokoknya variatif. Nah, itulah sebenarnya pada saat kita membuahkan anggur itu bagusnya memang kita tidak menghitung but, tapi mungkin lebih kepada mencari but-but yang besar. Walaupun ini daunnya panjang itu tidak masalah. Jadi nanti pas pembuahannya gagal bisa kita ulang ya. Jadi sebenarnya semua varian itu sama aja. Tapi kalau sudah terlalu pendek motongnya,
Ini nanti setelah zong ya sudah, kita harus mengulang untuk membuat tersier kembali. Tapi perlu diingat juga ya, karena memang kesuburan pohon kita itu berbeda-beda di semua tempat, bukan hanya tempat saya dan tempat teman-teman di rumah, tapi tempat teman A, B, C, D, E pasti perkembangannya akan berbeda-beda, tergantung kecukupan sinar matahari, kemudian kecukupan pupuk dan lain-lain ya. Makanya pembentukan cabang tersiernya pun akan berbeda-beda, bootnya pun akan berbeda-beda, kesuburan tersiernya juga akan berbeda-beda. Ya, tapi kalau untuk khusus varian yang memang sangat genjah seperti ini, contoh Heliodor, ini bisa kita ulang karena ini di boot berapa aja sebenarnya mau bawa buah asalkan pohonnya subur dan bootnya juga sudah tua sebenarnya. Ini contoh ya. Ini kalau varian lain belum tentu bisa membawa bunga walaupun bunganya kecil ya. Ini contoh ya. Ini tersier yang sangat kecil juga dan pada saat dipotong juga keluar bunga juga. Ya, ini menandakan bahwa varian ini memang sangat genjah sekali atau sangat mudah berbuah. Nah, ini ya. Kalau ini memang bunganya sangat kecil sekali, tapi tetap membawa buah walaupun bunganya kecil banget ya. Nah, ini contohnya nih. Ini juga kan ibaratnya di boot yang pendek juga. Nih, keluar 1, 2, dan juga 3. Ini menandakan bahwa anggur ini ya, salah satu anggur yang memang pada saat dibuahkan, ini sebenarnya walaupun tanpa ngitung boot aja, misalnya asal potong aja sebenarnya bawa bunga, tapi kan kualitas bunganya nanti akan berbeda-beda. Kalau kita hanya motong sekedar motong aja, misalnya di boot-boot yang pendek, ini tetap bawa bunga tapi bunganya kecil. Lihat di boot-boot yang ini, lebih besar dan juga lebih panjang. Hasil bunganya juga lebih besar. Nah, itu peluang untuk membawa bunganya juga jauh lebih besar. Hasil bunganya atau hasil buahnya juga jauh lebih besar atau jauh lebih banyak. Nah, itu perbedaannya hanya di situ aja. Makanya metode mencari boot sebenarnya jauh lebih potensial untuk membawa banyak buah dengan dompolan yang bagus-bagus. Ya, ini contohnya. Ini juga saya ulang juga ya. Nah, kalau yang di sini, ini yang di atas malah tidak ada yang muncul lagi. Ini potongan ulang juga sama, semuanya sebenarnya potongan ulang semua. Ya, ini cuma ini yang pecah, ya nggak apa-apa. Walaupun bunganya kecil nggak masalah. Jadi dari hasil ini ya, ini sebenarnya ibaratnya itu pruning 2 kali ya. Karena yang sekali terlalu banyak hama, yang kedua alhamdulillah walaupun bunganya tidak serempak gede-gede banget seperti biasa, tapi masih tetap bawa bunga. Jadi sementara itu bunganya ada berapa nih ya? Saya hitung coba 1, 2, 3. Saya hitung tersiernya dulu aja. Tersiernya ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Jadi ada 6 tersier. Ini sementara menghasilkan berapa bunga coba ya. Dari 6 tersier ada 1, kemudian 2, ada 3 ya. Ini 3. Kemudian ini jadi insyaallah jadi 4 ya. Ini 4 yang ini. Nah, ini 4. Harus saya jelaskan dulu gambarnya. Nah, ini 4. Kemudian ini 5. 6 ya. Kemudian 7, 8 ya. Ini 8, kemudian ini 9, 10, 11 ya. 11, 12 ya. 13, 14 ya. Yang ini 14, 15, 16, 17. Ya, jadi ini ada calon bunga sebanyak 17 klaster dari varian anggur Heliodor yang sebelumnya dilakukan fase adalah pembentukan cabang tersier ulang. Ini adalah setelah dilakukan foundation pruning dan juga dilakukan pruning akar. Dan ini adalah pembuahan pertama setelah dilakukan pruning akar dan juga foundation pruning ya. Ya, ini hasil buah pertamanya. Alhamdulillah cukup banyak, mudah-mudahan nanti karena cuaca juga seperti ini, jadi mudah-mudahan nanti polinasinya bagus, jadi nanti buahnya juga bisa bagus. Ya mudah-mudahan karena memang kadang-kadang faktor cuaca, faktor apa aja juga mempengaruhi hasil dari polinasinya. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap bisa kita ulang selama kita motongnya tidak terlalu panjang, terlalu pendek maksudnya ya. Dan juga kita itu ibaratnya yang kita lakukan potongan ulang juga varian-varian anggur yang sangat genjah. Itu juga pasti tetap bisa berpotensi membawa buah. Jadi buat teman-teman yang masih nyari bibit anggur ya, ini bisa langsung ke tempat saya, mungkin belajar langsung juga boleh seperti video ini. Ya teman-teman, hari ini saya lagi alhamdulillah banyak tamu nih ya. Kita nanti kenalan sama tamunya dari mana aja ya. Ini ada Pak siapa nih Pak? Heri. Pak Heri dari mana Pak? Purwokerto. Dari Purwokerto aja. Ini ada Mbaknya dari mana Mbak? Purbalingga. Di Purbalingga ya Mas ya? Purbalingga. Oh, Wabong. Wabong ya? Ya. Nih, nih ada ibu-ibu guru kayaknya di mana? Guru SD SMP ya. Dengan ibu siapa aja nih Bu? Gimana? Dengan ibu siapa aja? Kuliah. Saya lihat. Iya.
Kalau ini tingkas. Oke. Saya bukannya dari Sokaraja. Sukaraja. Ini Pak siapa? Dimakan. Pasir Karanglobas. Oh, siap. Jadi kalau di sini kalau beli bibit bisa sambil metang-metang teman-teman ya tuh ya. Icip-icip juga ya. Iya. Icip-icip juga boleh kalau ada yang matang ya. Iya, siap. Makasih ya, Bu, Pak. Kalau mau pesan-pesan juga bisa, silahkan ya. Bisa hubungi nomor saya aja. Nanti saya siap kirim-kirim kemana aja bisa. Jadi untuk varian anggurnya variatif ya, banyak. Jadi saya itu skala produksi tapi produksinya kecil-kecilan. Jadi tidak skala produksi besar. Jadi ada yang masih baru jadi, ada yang udah tinggi, ada yang ukurannya sedang juga ya. Jadi kalau mungkin teman-teman mau main juga boleh, silahkan. Kalau ada yang matang bisa dicip-icip juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.